hati kersani. Lebih semangat lagi saudara. Biar kuritku sisa di dalam anelku diuni koyo wong ilang aku wis karewe Gusti, aku wis karewe Gusti, awakku tak sakit aku wis karewe Gusti, aku wis karewe. Berikan tepuk tangan buat atlet-atlet kita yang luar biasa. Keren. Matur nuwun Gusti wis keren. Lebih semangat lagi. Aku wis karewe Gusti, aku wis karewe Gusti, tak syukuri sing dadi berkati. Masih tetap terus karewel. Amin. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya dengan Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta selalu. Hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh Yesus, kau sungguh baik. Pujimu, Engkau menyembahmu. Ku tak usah Engkau yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafas hidup. Ku memujimu, ku memujimu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini kami boleh melakukan live streaming ibadah kami Tuhan. Biarlah kami terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapak, pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih karunia-Mu, buat anugerah yang telah Kau berikan pada kami. Ampuni segala kesalahan kami. Bapak, biarlah setiap hamba-Mu dan anak-anak-Mu Tuhan terus duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika ada penghulu udara, penguasa udara sekalipun yang akan mengganggu berjalannya ibadah kami, pada saat ini kami patahkan, kami hancurkan, kami usir, kami tolak keluar dari tempat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup setiap kami dengan kuasa darah kudus-Mu, ikat dengan tali kasih-Mu. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan duduk diam di bawah kaki-Mu.
dan taruhlah beberapa murid di setiap hati kami Tuhan. Bapa, berbicaralah kata setiap hati kami Tuhan. Sirami kami dengan benih kasih Tuhan. Sembunyikanlah hamba di belakang kayu salib-Mu, biar yang berbicara bukan hamba tetapi Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyaksikan live streaming pada saat ini baik onsite maupun online. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Shalom pada pagi hari ini. Kesempatan yang sangat luar biasa, dan sekarang tanggal 13 Juni. Mungkin beberapa kali ini tanggal 16 Juni ini, 15 Juni ini kita bisa ketemu kembali. Kemarin beberapa hari yang lalu saya terus muter dan ada pertemuan di PTHTGD di Adipara. Dan puji Tuhan, dari situlah banyak belajar kami para hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa dilupakan, dan semua siraman rohani yang disampaikan oleh hambanya yang dari GBI Diaspora Batu Malang, dan puji Tuhan semua diberkati. Dan pada hari ini saya memberikan perikop kegembiraan dan sukacita untuk kita semua. Nah, kenapa Pak? Pada saat ini kau memberikan perikop kegembiraan dan sukacita. Nah, sedangkan kami di sini juga udah pusing masalah beras, masalah keuangan, masalah dagang sepi ataupun resesi yang berbagai macam, dan juga cari kerjaan pun sulit. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jangan terlalu sekarang media, ya, dalam arti kata medsos, televisi dan sebagainya, terkadang itu dilebih-lebihkan, beritanya itu dilebih-lebihkan. Bapak Ibu lihat sendiri yang terjadi di Depok yang begitu banyak, ternyata itu hanya buat apa? Buat konten pribadi, ya kan, buat konten semata, yang diterima hanya beberapa. Banyak yang jatuh pingsan, banyak yang ini yang itu. Tapi mari saudara semua, saudara sekalian yang hadir di tempat ini dan yang menyaksikan live streaming saya pada saat ini, mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita menikmati, kita merasakan kegembiraan dalam arti kata berkat yang telah Tuhan berikan pada kita. Kita bisa tengok ke belakang. Sebelumnya kita bisa tengok ke belakang bagaimana Tuhan memberkati kita secara luar biasa, ya kan? Terkadang tuh manusia gini, kita ambil satu contoh. Ketika sesama nih manusia, ketika masih hidup, yang diomongin apa? Kejelekannya terus, semasa hidupnya nih, kejelekannya terus. Tetapi begitu orang itu udah mati, ya kan, yang diceritakan tentang kebaikannya terus. Kenapa nggak ada hidup? Kenapa nggak semasa hidup? Itulah manusia yang pucik. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini saya ingin membawakan dari kitab Mazmur 40. Nanti Bapak Ibu bisa buka sendiri Mazmur 40 sampai selesai. Saya berikan perikop kegembiraan dan sukacita. Ada banyak alasan untuk bergembira dan bersukacita, namun pemazmur memberi batasan. Kegembiraan dan sukacita yang ia maksudkan adalah kegembiraan dan sukacita yang karena Tuhan. Kegembiraan dan sukacita yang luar biasa, yang di luar daripada Tuhan, bukanlah kegembiraan dan sukacita yang dimaksud oleh pemazmur. Dunia ini memberikan damai, memberikan sukacita. Damai nggak ya? Memberikan sukacita dan kegembiraan di dunia ini. Tetapi itu bukan berasal dari Tuhan, karena kita berasal dari kerajaan surga, warga kerajaan surga. Kita di dunia ini hanya menumpang. Jadi kegembiraan dan sukacita yang diberikan dunia ini hanya bersifat sementara. Seperti contoh, orang mumet pergi ke Digem, ya kan? Itu kegembiraan. Orang capek, orang letih ataupun udah pusing, mereka ke Dufan, ya, mereka berwisata kemana-kemana, itu hanya kegembiraan, sukacita hanya sesaat. Itu tidak bisa berbuat selama-lamanya, itu hanya sementara.
Tetapi yang dimaksudkan oleh pemazmur di sini adalah biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau semua orang-orang yang mencari engkau. Engkau adalah Tuhan. Kata pemazmur, mengapa biarlah bergembira dan bersukacita? Mengapa bukan biarlah bersyukur? Karena kegembiraan dan sukacita adalah buah dari rasa syukur. Nah, yang dimaksud oleh Mazmur di sini adalah sukacita dan kegembiraan yang kita panjatkan pada Tuhan itu sebagai ungkapan syukur. Kita menari untuk Tuhan pun itu dengan rasa ucapan syukur dan kegembiraan di hati kita. Setiap hati kita ketika minggu kita ada gembira dan sukacita karena kita bergereja, kita beribadah. Tetapi sepulang itu, haleluya, lupa semuanya. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Jangan seperti itu. Bagaimana Pak? Setiap Senin sampai hari Jumat saya pusing pegang jidat, mikirin utang, bayar sana, bayar sini, beli beras, beli ini, beli itu, bayar SPP, bayar angsuran, bayar ini, bayar itu, bayar kos, segala macam. Saya katakan, kegembiraan dan sukacita itu harus kita lakukan setiap hari, hari lepas hari kita ucapkan pada Tuhan, kepada Yesus. Karena kita bisa sampai detik ini karena sama, karena Tuhan. Tanpa Dia, tanpa adanya Yesus di hati kita, kita tidak bisa merasakan kegembiraan dan sukacita. Kalau orang yang sudah seperti itu, dia belum pernah merasakan pertemuan secara pribadi dengan Yesus. Seperti lagu tadi pertama, aku nggak rewel Tuhan. Saya kasih kesaksian, hidup saya dulu adalah rewel, mengeluh. Kebanyakan manusia saat ini adalah mengeluh dan mengeluh. Tidak ada ucapan syukur. Tidak pernah mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Ketika manusia dalam keadaan diberkati, dalam arti kata dapat uang, wah luar biasa, masak rame-rame, makan rame-rame, beli ini, beli itu, beli ini. Mereka lupa dengan siapa dia diberkati, oleh siapa dia diberkati. Tidak ada pernah rasa syukur sehingga meninggalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ketika kita meninggalkan Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita mulai dihancurkan, dihajar, mulai mencari, ya Tuhan, ya Allahku, aku mencari Engkau, mengapa Engkau meninggalkan aku? Kata siapa tuh Tuhan Allah meninggalkan kita? Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita satu detik pun, karena Dia baik, Dia sungguh baik buat kita. Kita kembali seperti anak yang hilang, dirham yang hilang, kita kembali, Dia masih mau menerima. Tetapi kita yang kurang ajar, kita sering meninggalkan Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, saya ingatkan sekali lagi, jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan karena harta, karena cewek, karena cowok, karena kedudukan, karena pangkat, karena pekerjaan. Meninggalkan Tuhan. Saya tidak mengatakan agama, saya mengatakan kita meninggalkan Tuhan, menjual Tuhan demi harta. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, sukacita dan kegembiraan yang kita raih, yang kita dapatkan itu berasal dari Tuhan. Karena itu kita selalu mengucapkan syukur. Ya Tuhan, pada hari ini aku mengucap syukur buat berkat kasih dan setiamu kepada kami. Syukur. Jangan berhenti sudah titik. Tiap hari katakan ucap syukur. Jangan di saat senang, wah Tuhan ucap syukur, aku dapat uang, aku dapat togel, aku dapat ini, dapat itu. Tetapi dalam kesesatan kita, dalam penderitaan kita, kita selalu mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita,
kita selalu mengucap syukur. Orang lain mau bicara apa? Mana Tuhanmu di saat kamu sedang kesusahan? Akan menolongmu. Tuhan selalu baik. Dia selalu buka jalan buat kita. Jalan pintu-pintu yang semua satu pintu tertutup, masih ada satu pintu yang terbuka. Walaupun 1000 pintu tertutup, tapi ada satu pintu yang terbuka, yaitu Tuhan Yesus selalu membuka pintunya untuk kita. Setiap tangan-tangan yang terangkat, maka Tuhan akan turun tangan untuk menolong kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lanjut. Tuhan melimpahi kita dengan begitu banyak anugerah, hidup, kesehatan, talenta, penyertaan, perlindungan, pengampunan, keselamatan, dan masih banyak lain. Hal-hal luar biasa itu dianugerahkan kepada kita walaupun kita tak layak menerima. Jika saja kita sungguh menyadari semua kebaikan Tuhan itu, hati kita pasti dipenuhi rasa syukur. Jika rasa syukur itu sungguh ada, akan meluap dan mengalirlah dari sana kegembiraan dan sukacita. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita jangan selalu memikirkan berdoa, ya Tuhan, anakku diberikan kesehatan, usahaku diberikan kemajuan, diberkati Tuhan. Semuanya berdoa tentang keperluan aku, dan aku. Tidak semuanya selalu aku, tetapi kita selalu mengucap syukur karena Dia, Tuhan Yesus Kristus, Dialah yang memberikan segalanya pada kita, yaitu penyertaan yang sempurna, diberkati kita diberikan kesehatan, keselamatan, penjagaan yang sempurna dalam kehidupan kita, anugerah talenta semua yang Tuhan berikan pada kita. Kebanyakan orang berpikiran diberkati itu hanya dengan fulus. Itu enggak. Tidak selalu dengan uang. Bapak Ibu sampai detik ini bisa memuji menyembah Tuhan di tempat ini dengan berjalan, dengan kaki yang masih sehat, meskipun oma-oma yang sudah tertatih masih bisa jalan, tangan masih bisa bergerak, bibir kita masih bisa mengucap, telinga kita masih mendengar, mata kita masih melihat, hidung kita masih bisa menghirup udara. Kita hendak mengucap syukur pada Dia karena Dia memberikan berkat yang lebih daripada kita. Coba satu hal saja, saya ulangi lagi, satu hal saja. Kalau Tuhan mencabut atau membandrol harga satu kali hirupan napas saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, dihargain. Begitu tarik nafas 1 juta, hirupan kedua 2 juta, hirup lagi 3 juta. Sudah berapa dalam satu hari kita sudah berapa kali tarik nafas, dikalikan 1 juta. Kalau Tuhan bantu, matilah kita. Apakah kita sebagai manusia otak sampai berpikir sampai ke situ? Enggak pernah. Apakah kita selalu akan menjadi mamon? Kita akan mendua hatikan Tuhan. Karena Tuhan dalam firman-Nya apa? Dalam kitab Tauratnya, jangan ada padamu selain Allah di hadapanmu. Tuhan tidak ingin diduakan. Allah kita Allah pencemburu. Ya, kamu mau yang mana? Mau hidup bersama Mamon atau hidup bersama Tuhan? Pilih salah satu. Sudah pasti hidup bersama Mamon, kita akan binasa. Kehidupan kita bersama Tuhan, meskipun di jalan yang berliku, meskipun di jalan yang sempit, meskipun di jalan yang berkerikil sekalipun, kita berjalan bersama Dia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita lelah, Tuhan menggendong kita. Ketika sakit, Dia yang memberkati kita dan menyembuhkan kita. Saudara pernah lihat, pernah baca di kitab Mazmur, ketika Musa
membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, berjalan 40 hari 40 malam di padang gurun. Apa yang terjadi? Bangsa Israel, umat bangsa Israel, sepatunya, kasutnya tidak pernah rusak, tidak rusak. Bajunya pun tidak lusuh. Dan Tuhan selalu memberkati. Disitulah mulai bangsa Israel mengeluh kepada Musa. Kita butuh makanan. Tuhan kirim burung mana. Tuhan kirim makanan. Itu burung mana. Saking serakahnya bangsa Israel, begitu lahap mereka sampai mati dalam posisi makan. Daging burung puyuh itu keluar dari hidung, dari mulut, sehingga mereka tidak bisa bernapas, tidak bisa merasakan nikmatnya makanan karena tidak mengucap syukur. Disitulah. Apakah kita mau seperti mereka? Dan terus yang mengeluh dan bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, disinilah ketika kita merasakan anugerah berkat terindah dari Tuhan, sukacita itu akan mengalir kepada kita. Kita tidak akan terus mengeluh. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, lalu saya akan bacakan. Kita semua tahu, kita sungguh-sungguh hidup hanya jika kita menyadari semua kebaikan Tuhan dan bersyukur kepadanya. Pertanyaannya, jika dari hati kita tak pernah meluap kegembiraan dan sukacita, sungguh adakah rasa syukur di sana? Jika tak ada rasa syukur di hati kita, lupakan kita pada begitu banyak, lupakah kita pada begitu banyak anugerah Tuhan kepada kita. Dan jika demikian ihwalnya, adakah kita sungguh-sungguh hidup? Dalam hidup ini, adakah kita merasakan damai sukacita? Kasar kata nih, kalau kita tidak merasakan kegembiraan dan sukacita yang diberikan dari Tuhan kepada kita, kalau di hati kita tidak bisa menerima rasa sukacita dan kegembiraan, dan kita tidak bisa mengucap syukur pada Tuhan, di dalam hati kita tidak ada nih, saya bisa katakan kita pantas diperiksakan. Berarti ada kelainan di dalam diri. Sekali lagi, ayo kita renungkan. Beberapa hari yang lalu kita mundur, betapa baiknya Tuhan. Dalam keadaan kita, mungkin keadaan sekarang kita tuh sama, beda versi. Kita tuh sama masalahnya seperti kita yang lalu, keadaan kita yang lalu. Saya menghadapi situasi saya seperti, kok sama ya seperti yang saya alami ya. Namun Roh Kudus menguatkan saya, selalu mengatakan, kamu ingat, ketika masalahmu yang sama yang pernah kamu hadapi waktu lalu dengan versi yang sekarang yang berbeda, kamu yang lalu bisa menyelesaikan bersamaku. Tetapi sekarang kenapa kamu takut? Kenapa kamu gentar? Kenapa kamu pikiran? Alangkah bodohnya kamu. Roh Kudus mengatakan pada saya, oh iya ya, saya harus kuat di dalam Tuhan, karena Dialah sumber kekuatanku, karena Dialah yang memberkatiku, Dialah yang memberikan anugerah kepadaku, Dialah yang memberikan kesehatan, keselamatan, dan penjagaan perlindungan sempurna atas kehidupan keluarga rumah tangga. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, yuk mari kita sekarang mulai mengucap syukur apa yang menjadi kebahagiaan, kegembiraan kita dari Tuhan. Jika dari hati kita tidak pernah meluap kegembiraan atau sukacita, sungguh adakah rasa syukur di sana? Mari kita renungkan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, saya rindu sekali kita untuk
angkat satu pujian yang awal kita nyanyikan, di mana di situ sangat memberkati kita, sangat-sangat. Semua yang disayang Tuhan, mana tangannya? Amin. Bisa angkat tangan bersama saya? Amin. Katakan Haleluya. sama-sama, los gak rewel. Amin. Lihat kiri kanan saudara, los Los gak gak rewel. rewel. Los gak Haleluya. rewel. Haleluya. Aku Wis gak rewel Gusti, Aku wis gak rewel Gusti, ngakoni sing wis dadi kersane. Aku wis gak rewel. Bilang sama Tuhan, aku gak rewel. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing dadi berkati. Aku wis gak rewel. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yo! Lebih semangat lagi saudara. Sampai uripku sisa di pengalaman. Ambil lagu yukni koyo wong ilang kalani. Sajake Gusti Yesus ono jane ati. Kabeh sing tak trimo tak syukuri. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti. Lakoni sing wis dadi kersane. Aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing dadi berkati. Aku wis gak rewel. Urip ayem tetep teko ing jroning ati. Kuwi uripku sing saiki. Kakek melo yen mlakune jalane Gusti. Awakku tansah diberkati. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti. Lakoni sing wis dadi kersane. Aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing dadi berkati. Aku wis gak rewel. Berikan tepuk tangan buat adik-adik kita yang luar biasa. Keren. Matur nuwun Gusti, wis gak rewel. Lebih semangat lagi.
dalam hati kita. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kami percaya Tuhan, yang tidak mungkin bagi kami, itu mungkin bagi Tuhan. Amin, Yesus. Dan kami percaya, Haleluya. malam ini, Haleluya. kami masih dilarang, dijamah, dikawal oleh Tuhan. Yang mujizat terjadi, Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Yang tak mungkin bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya, Yesus.
Ya mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saudara kasih di dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Kita kasih waktu 5-10 menit untuk merenungkan baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita jangan terus memikirkan, meminta untuk aku dan aku. Coba kita selalu berpikir kebaikan Tuhan yang selalu diberikan kepada kita. Itu sudah lebih. Saatnya kita luapkan dengan rasa kegembiraan dan ucapan syukur pada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan selama ini pada kita. Oh, pada kasih kira Bapak, pada kesempatan pagi hari ini ibadah kami telah selesai. Namun sebelum ini Tuhan, izinkan hamba untuk mendoakan anak-anak-Mu yang sedang sakit Tuhan, yang tergeletak di rumah sakit maupun di mana. Mereka mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu terus memberkati mereka, menyembuhkan mereka melalui pilur-pilur Kristus. Segala sakit penyakit telah Engkau sembuhkan, telah Engkau angkat dan cabut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau melihat anak-anakku yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mengantri di job fair Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus memberikan kesempatan kepada mereka. Bagi yang putus asa, bagi yang hilang pengharapan, Engkau berikan pengharapan yang baru. Bukan pengharapan yang palsu, tetapi pengharapan yang baru Tuhan. Kami percaya dan yakin Engkau terus memberkati mereka, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang layak untuk mereka semua. Dan Engkau memberkati Bapa. Kami juga melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti hamba dan telah menyakiti hati-hati jemaat-Mu yang dimanapun Tuhan, yang tidak bisa kami sebut satu persatu Tuhan, tapi Engkau tahu Tuhan. Bapa, ampuni mereka, ampuni segala kesalahan mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkaulah pembela kami semua Tuhan. Biarlah kuasa-Mu terus bekerja dan melindungi kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mengakhiri ibadah kami. Saudara-saudara kasih di dalam Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat rahmat Allah Bapa yang Maha Kuasa melalui persekutuan yang kudus ini, bersama malaikat yang kudus, bersama putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati keluar masuk pintumu, diberkati usahamu, diberkati anak cucumu, diberkati studimu, diberkati dimanapun kamu bekerja, baik di ladang maupun di kota, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, pada saat ini ibadah telah selesai. Kita berjumpa kembali di ibadah selanjutnya melalui live streaming yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, jika firman ini merasa diberkati, silahkan share dan bisa diputar kembali di YouTube atau di Facebook ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.